Jembatan yang kukuh tak akan tegak jika hanya bertumpu pada satu sisi. Ia harus mandiri di tengah agar semua melintas dengan aman. Itulah esensi diplomasi kita. Maka, bergabung dengan Board of Peace bukan sekedar pilihan, melainkan kemubaziran yang sama sekali tidak perlu. Berangkat dari kesadaran bahwa kedaulatan kita sudah utuh tanpa pihak asing. Sehingga hari ini, kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai mosi pembahasan kita kali ini. Om Swastiastu, saya Imade Bisma Awinaya selaku pembicara pertama yang akan meletakkan fondasi pembahasan melalui latar belakang, definisi, limitasi, dan argumentasi mengenai mandat konstitusi serta memberikan closing statement. Di samping kanan saya ada Ide Ayu Adina Premisi selaku pembicara kedua yang akan mengelaborasi bukti empiris kemandirian bangsa serta memberikan argumen tambahan dengan membedah cacat struktural dan resiko finansial Board of Peace. Di samping kiri saya ada Imade Arya Aksiara Putra selaku pembicara ketiga yang akan merekonstruksi serta mempertegas argumen yang kami berikan. Inilah kami tim debat SMA Taruna Mandara A, Leader, Spirit, Skill, Stamina. Mosi pembahasan kita kali ini, yakni Dewan ini menilai bahwa politik bebas aktif Indonesia masih relevan dalam menghadapi permasalahan konflik global saat ini dan tidak perlu bergabung dengan organisasi tambahan seperti Board of Peace. Kami secara tegas, lugas, dan terukur menyatakan sangat setuju dengan mosi pembahasan kita kali ini. Tahukah Anda bahwasanya Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan bangsa kita ingin menjadi sahabat bagi semua negara, tetapi kita tidak ingin menjadi pion bagi kekuatan manapun. Kedaulatan adalah harga diri yang harus dijaga di setiap meja perundingan. Kalimat ini adalah kompas bagi posisi kami. Saat ini dunia sedang berada dalam turbulensi geopolitik. Mulai dari krisis di Gaza yang merenggut 71.000 jiwa hingga polarisasi Amerika Serikat sampai Tiongkok. Di tengah tekanan ini muncul tawaran bergabung dengan Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat saat ini. Namun kami percaya kedaulatan Indonesia bukanlah komoditas yang bisa dititipkan pada mekanisme veto asing. Sebelum merana ke argumentasi kami yang pertama, izinkan saya untuk menetapkan 3 pengertian dan batasan. Yang pertama, politik bebas aktif. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, ini adalah larangan bagi Indonesia untuk mengikatkan diri secara a priori atau tanpa syarat sejak awal pada kekuatan blok dunia. Kemudian yang kedua, Board of Peace adalah organisasi sentralistik yang didominasi satu negara melalui hak veto seumur hidup ketua BOP. Yang ketiga, relevansi titik adalah titik temu antara idealisme konstitusi dengan efektivitas diplomasi nyata di lapangan. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membuktikan bahwa bergabung dengan Board of Peace secara hukum bersifat unkonstitusional dan secara strategis justru melucuti daya tawar Indonesia yang sebagai penengah yang jujur. Masuk karena argumentasi saya yang pertama mengenai mandat konstitusi dengan veto asing. Secara legal sampai formal, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kata ikut bermakna partisipasi yang mandiri, berdaulat, dan setara. Bergabung dengan Board of Peace di mana agenda ditentukan secara sepihak oleh Amerika Serikat melalui hak veto seumur hidup yang mengubah posisi Indonesia dari subjek yang menentukan arah menjadi pelengkap yang hanya melegitimasi agenda satu kekuatan besar. Secara konstitusional, kita dilarang menyerahkan mandat kedaulatan kita pada mekanisme veto pihak lain. Indonesia telah ikut serta dalam perdamaian dunia serta membela Palestina selama puluhan tahun melalui jalur bebas aktif tanpa harus tunduk pada kontrol pihak lain yang secara historis justru sering menghambat kedaulatan di meja PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga oleh pernyataan tersebut kami menegaskan sekali lagi bahwa politik bebas aktif di Indonesia tetap relevan untuk membela perdamaian dunia. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, dalam diskursus hukum internasional kita mengenal prinsip Pacta terti is nec nocere nec prosan. Artinya, sebuah perjanjian tidak boleh memberikan beban atau keuntungan kepada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Mari berpikir bersama, apa yang terjadi jika Indonesia terlepas dari politik bebas aktifnya yang selama ini telah melekat dan memilih untuk bergabung dengan Board of Peace. Dan jawabannya adalah, kita bukan lagi menjadi subjek hukum yang berdaulat, melainkan menjadi objek yang dipaksa untuk memihak salah satu kekuatan. Lanjutkan fondasi konstitusional yang telah dikatakan oleh pembicara pertama kami. Saya akan membuktikan bahwasanya bergabung dengan BOP adalah bunuh diri diplomatik. Sebelumnya, jika ada pandangan yang mungkin akan menyatakan bahwasanya BOP adalah jalur cepat untuk membela Palestina, itu merupakan pandangan yang kurang tepat. Membela kemanusiaan tidak harus dengan menggadaikan otonomi. Justru di dalam BOP, dengan sistem veto Donald Trump, suara Indonesia untuk Palestina akan dikanalisasi dan dimatikan sejak dalam pikiran. Jangan sampai kita membeli tiket kapal yang nahkodanya justru
sedang mengarahkan kita ke karang kehancuran. Kekuatan terbesar Indonesia sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955 hingga Jakarta Economic Meeting bukan terletak pada aliansi militer, melainkan pada status kita sebagai honest broker atau penengah yang jujur. Saat ini, misi Garuda kita adalah kontributor pasukan perdamaian terbesar ke-10 di dunia. Dengan adanya hal ini, mengapa kita bisa dihormati? Dan jawabannya adalah karena kita tidak memihak blok manapun. Itu artinya politik bebas aktif Indonesia masih sangat relevan dalam membela perdamaian dunia. Jika kita bergabung dengan BOP yang bersifat partisan, Indonesia akan kehilangan moralitas diplomatik. Dan dengan adanya hal itu, kita tidak akan punya wajah untuk mengkritik ketidakadilan di dunia internasional. Jika tangan kita sudah terikat oleh komitmen organisasi yang dipimpin oleh pihak yang secara eksplisit mendukung kependudukan. Hal itu membuat kita kehilangan kepercayaan dunia dan itu adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dengan uang. Masuk ke poin kedua, yakni BOP secara teknis adalah anomali diplomasi. Faktanya, BOP dipimpin seumur hidup oleh aktor yang mengedepankan America First. Dengan hal ini, dokumen keamanan nasional Amerika Serikat tahun 2025 dengan jelas menyatakan bahwasanya prioritas mereka adalah kepentingan Washington, bukan perdamaian global. Bukti nyatanya adalah saat terjadi serangan terhadap Iran pada Februari tahun 2026, BOP terbukti mandul dan gagal dalam mencegah hal konflik itu. Adanya hal itu membuat bergabung dengan BOP bukanlah investasi perdamaian, melainkan jebakan diplomat yang mahal dan tidak konstitusional. Bergabung dengan Board of Peace bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi merupakan pengingkaran terhadap kitab politik luar negeri bebas aktif kita. Bebas berarti kita tidak boleh membiarkan kebijakan negara disetir oleh kepentingan blok manapun, dan aktif berarti ikut serta menjaga perdamaian dunia dengan cara kita sendiri, bukan dengan menjadi pengikut buta agenda negara adidaya. Jika kita menyerahkan kedaulatan kita kepada BOP, maka kita telah melucuti identitas bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara non-blok yang mandiri. Hal ini sejalan dengan adanya yang pernah ditegaskan oleh Muhammad Hatta, yakni Indonesia tidak boleh menjadi kancil di tengah pertarungan gajah, melainkan harus menjadi subjek yang menentukan nasibnya sendiri. BOP akan mengubah kita menjadi pion dalam papan catur kekuatan besar demi konstitusi, demi kedaulatan dan demi kehormatan bangsa. Kami menyatakan Indonesia tidak perlu bergabung dengan Board of Peace. Terima kasih. Sebagian orang percaya jika menjadi negara yang memihak salah satu kekuatan dan bergabung ke dalam BOP berarti bisa menjadi negara yang lebih berpengaruh terhadap perdamaian dunia. Kedengarannya mulia, tapi mari kita uji dengan realita. Bayangkan jika kita bergabung ke dalam BOP dan melepaskan politik bebas aktif yang telah melekat di Indonesia sejak lama, tentu saja Indonesia akan kehilangan kepercayaan dari banyak negara yang telah mengenal Indonesia sebagai negara non-blok atau netral. Memilih untuk menjadi negara non-blok bukanlah kelemahan, justru itu kekuatan mendasar dalam menjaga perdamaian dunia. Dan kami telah membuktikan beberapa hal. Seperti yang dinyatakan pada pembicaraan pertama kami mengenai konstitusional. Kata ikut dalam Undang-Undang Dasar 1945 menuntut kesetaraan, bukan ketundukan. Begitu kita masuk BOP, Indonesia bukan lagi subjek yang menentukan arah. Kita menjadi pelengkap. Dan yang kedua, seperti dinyatakan pada pembicaraan kedua kami mengenai historis. Konferensi Asia Afrika 1955, perdamaian Kamboja Vietnam, misi Garuda semula lahir dari satu modal, yakni kepercayaan internasional. Modal itu hanya dimiliki oleh negara yang tidak memihak, dan modal itu akan hangus begitu kita masuk BOP. Dan realitas sudah membuktikannya itu sendiri. Pada Februari 2026, Amerika Serikat menyerang Iran. BOP tidak bergerak, bukan karena tidak mampu, tapi karena strukturnya memang tidak dirancang untuk menghalangi sang pemimpin. Pengaruh dari dalam itu tidak pernah ada. Sebagai penutup, kami ingin menyajikan satu gambaran sederhana. Jembatan kukuh tak bertumbuh. Pada satu sisi, ia tegak, bebas dilintasi. Indonesia adalah jembatan itu sendiri. Mempertahankan politik bebas aktif tanpa BOP bukanlah kesalahan, melainkan janji untuk menjaga kedaulatan yang utuh dan perdamaian dunia yang sesungguhnya. Terima kasih. Dewan juri yang saya hormati, di akhir pembahasan ini mari kita lihat lanskapnya. Beberapa pandangan mencoba membawa kita pada ketakutan akan pengucilan strategis. Namun, kami berargumen dengan membawa realitas bahwa martabat bangsa dan otonomi kebijakan jauh lebih berharga daripada keanggotaan dalam organisasi yang cacat secara struktural. Kami telah membuktikan 3 hal. Yang pertama, politik bebas aktif adalah mandat konstitusional yang tidak bisa ditawar. Yang kedua, BOP secara struktural mereduksi peran Indonesia menjadi pion kepentingan adidaya. Yang ketiga, jalur multilateral yang ada seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam jauh lebih memiliki moralitas untuk membela kedaulatan bangsa-bangsa termasuk perdamaian dunia. Memilih untuk tetap pada politik bebas aktif dan tidak bergabung ke dalam BOP bukanlah suatu kesalahan, tapi tindakan penyelamatan martabat bangsa. Itulah esensi sejati politik bebas aktif dan itulah jati diri Indonesia. Sekian dan terima kasih.